Kali ini kita bakal bedah prinsip-prinsip marketing yang abadi yang diambil dari kehidupan bisnis Nabi Muhammad. Seperti yang ada di buku Marketing Hebat ala Rasulullah. Kita akan lihat gimana strategi yang umurnya udah ratusan tahun ini ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Oke, gimana kalau ternyata rahasia marketing terbaik itu sama sekali bukan hal yang baru? Kita nggak akan ngebahas beliau murni sebagai sosok religius, tapi sebagai seorang ahli strategi yang luar biasa, yang kearifan bisnisnya itu sangat-sangat relevan buat dunia modern kita. Nah, untuk bisa memahami strateginya, kita harus lihat dulu konteksnya. Jauh sebelum menjadi seorang nabi, Muhammad adalah seorang pebisnis yang sangat sukses dan begitu dihormati di komunitasnya. Ini penting banget untuk kita pahami. Dalam tradisi Islam, menjadi pengusaha itu adalah sebuah jalan yang terhormat. Bayangin deh, berabad-abad sebelum ada teori bisnis modern, kewirausahaan itu udah dicontohkan sebagai pilihan profesi yang sangat mulia. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian kisah hidupnya. Kita lihat gimana sih cara beliau membangun reputasi yang tak tertandingi di dunia perdagangan. Karena ini adalah fondasi dari semuanya. Nah, coba deh perhatikan lini masa ini. Yang menarik banget itu rentang waktunya kan. Beliau aktif berdagang selama 25 tahun penuh, dari umur 12 sampai 37. Ini bukan pengalaman bisnis yang sebentar, ini adalah karir yang panjang dan mapan, yang pastinya memberikan pemahaman yang super mendalam tentang pasar. Gelar Al-Amin atau yang terpercaya, ini adalah asetnya yang paling krusial. Coba pikirin deh dalam bisnis, di mana resiko itu selalu ada. Reputasi sebagai orang yang omongannya bisa dipegang, itu adalah modal yang paling berharga. Inilah yang membuat para pemilik modal tertarik untuk jadi mitranya. Dan mekanisme yang beliau gunakan itu disebut mudorobah. Gampangnya ini adalah model kemitraan yang basisnya ya kepercayaan. Beliau dengan reputasi al-aminnya bertindak sebagai manajer investasi yang dipercaya untuk menjalankan modal dari para investor. Salah satunya Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Dari kisah tadi, kita masuk ke prinsip inti pertama yang dibahas di buku ini. Fondasi dari semua bisnis yang sukses dan berkelanjutan itu adalah integritas dari orangnya. Karakter Anda adalah modal Anda. Jadi, poin utamanya di sini. Kejujuran itu bukan cuma strategi, tapi sebuah prinsip yang gak bisa ditawar. Ini adalah keyakinan bahwa praktik bisnis yang baik itu secara alami akan nyambung ke hasil yang baik juga, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, dalam praktiknya, pilar-pilar karakter ini apa aja sih? Nah, di sini kita bisa lihat ada jujur, amanah atau dapat dipercaya, selalu menepati janji, dan menjaga etika pasar yang adil. Contohnya, nggak menimbun barang buat bikin harga jadi langka. Anggap aja ini semacam SOP dasar buat setiap pebisnis yang berintegritas. Oke, kita lanjut. Kalau tadi karakter adalah fondasi internal, terus gimana cara kita berinteraksi keluar? Prinsip kedua ini fokusnya ke sana, hubungan yang etis dan saling menghormati dengan pelanggan. Ini bukan sekedar layanan pelanggan biasa ya, ini soal membangun kemitraan, menghormati pelanggan, menjual produk berkualitas, dan yang paling penting, transparan bahkan soal kekurangan atau cacat pada produk. Inilah yang membangun loyalitas pelanggan jangka panjang, bukan cuma jualan sekali selesai. Nah, prinsip ketiga ini mungkin yang paling menantang buat cara berpikir bisnis modern. Buku ini menyajikan pendekatan yang sangat kuat, tapi mungkin agak berlawanan dengan intuisi kita saat menghadapi pesaing. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada mentalitas umum, pokoknya menang, saling sikut, saling banting harga. Di sisi lain, ada pendekatan Rasulullah yang melihat persaingan itu harus etis. Pasar itu kayak sebuah ekosistem, di mana kompetisi yang sehat justru bisa mengangkat semua pemainnya. Aturannya pun sangat praktis. Dilarang keras menjelek-jelekan bisnis orang lain, dilarang menyuap untuk dapat keuntungan, dan malah kita didorong untuk mencari sinergi atau kolaborasi. Coba bayangkan sebuah ekosistem bisnis di mana para pesaing bisa bekerja sama untuk menciptakan pasar yang lebih besar untuk semuanya. Jadi setelah kita bahas 3 prinsip utama tadi, apa yang bisa kita bawa pulang? Yuk kita rangkum dan kita lihat gimana kearifan kuno ini ternyata relevan banget untuk dunia bisnis modern yang kita jalani sekarang. Nah, ini dia intinya. Konsep-konsep modern kayak brand trust, transparansi, dan long-term value ternyata akarnya ada pada prinsip-prinsip yang sudah dicontohkan oleh Al-Amin lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Ini nunjukin kalau fondasi bisnis yang hebat itu benar-benar abadi.
Dan saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Di tengah tekanan untuk mencapai target kuartalan dan metrik pertumbuhan yang serba cepat, jangan-jangan kita sudah mengabaikan aset yang paling kuat dan paling berkelanjutan dari semuanya, karakter kita. Coba pikirkan lagi.